Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope all of you are in a good condition, so we can ready to learn English. Today, in the fourth meeting, we will discuss about job vacancy. Job vacancy atau bahasa Indonesianya adalah lowongan pekerjaan, di mana kita biasanya menemukan lowongan pekerjaan. Yang pertama ada di newspaper atau koran, website ya. Ini adalah yang sering banget kita temui saat ini. Website dan juga sosial media baik Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lainnya. Biasanya saat ini lebih fokus ini pada website dan juga sosial media. Kalau newspaper ada tuh, cuman lebih jarang sekarang karena sekarang serba digital gitu ya. Kemudian ada di post office, kantor pos ya. Biasanya di depan kantor pos itu ada papan. Di situ biasanya tertera beberapa pengumuman iklan lowongan pekerjaan. Kemudian di televisi mungkin juga bisa, tapi ini jarang ya kalau di televisi. Kemudian di job fairs ya, di bursa kerja. Terus kemudian kalau anak SMK pasti tidak asing dengan ini, BKK SMK ya, Bursa Kerja Khusus SMK. Di sini juga biasanya menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan buat kalian. Kemudian yang terakhir di office ya, di kantor itu sendiri biasanya mungkin dituliskan di depan kantor itu, we are hiring for apa, misalnya sekretari atau kasir atau apa gitu ya. Oke, kali ini kita akan membahas definisi, fungsi, contoh, structures, and phrases in job vacancy. Dan terakhir, jika kalian udah paham, nanti kita akan mengerjakan latihan ya. Kita akan latihan membuat application letter. What is job vacancy? Kalau singkatnya, tadi kan job vacancy adalah lowongan pekerjaan, tapi job vacancy ini bisa didefinisikan sebagai pos berbayar yang baru dibuat, tidak ditempati atau akan kosong, yang mana perusahaan akan mengambil langkah-langkah ya, akan mencari siapa nih yang cocok sebagai kandidat pekerja yang baru di perusahaan itu, atau bermaksud untuk mengisi segera lowongan yang kosong gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini untuk menggantikan misalnya karyawan yang bisa udah resign gitu ya. Jadi kan ada kekosongan pasti nanti ya. Jadi itu dia merekrut orang dari luar perusahaannya yang baru. Atau yang kedua ini untuk mengisi kekosongan. Jadi sebelumnya tuh dia belum punya karyawan, terus dia butuh karyawan, makanya dia membuat job vacancy. Oke. Kemudian, apa sih fungsi dari job vacancy itu? Fungsi yang pertama yaitu to inform potential job candidates about a new opening and attract them to apply. Jadi dia itu menginformasikan lowongan pekerjaan ya yang baru dan menarik perhatian mereka untuk melamar pekerjaan yang tadi disebutkan. Kemudian yang fungsi kedua, to describe the detailed information about what companies need for its qualified employees. Jadi untuk mendeskripsikan bagaimana sih kebutuhan perusahaan, bagaimana sih kriteria pekerja yang dibutuhkan gitu. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh dari job vacancy. Terlihat jelas ya, ada tulisan vacancy ya, itu di atas. Kemudian ada di bawahnya tulisan administrative staff or secretary. Nah, jadi dari ini judulnya, dia sedang mencari tenaga administratif atau sekretaris. Kemudian di bawahnya ada job description yang berbunyi, we are a technological company focusing in cloud and multimedia technology for mobile. We are looking for a talent to join our smart, young, and creative team in Surabaya. Nah, jadi dideskripsikan pekerjaannya itu yang seperti apa ya nanti kira-kira kalau dia itu perusahaan multimedia teknologi di Surabaya. Kemudian
Ini, if you have passion in technology and up for challenge, please kindly send your last photo, CV, resume, including your expected salary to management nilfatalabs.com. Nah, di sini seperti yang Miss sudah bahas di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama ya. Kalian ketika membuat surat lamaran kerja itu, di sini disuruh melampirkan latest foto, jadi foto terbaru kalian, CV, and resume gitu. Kemudian apa sih requirements-nya? Nah, persyaratannya apa nih biar bisa gabung di perusahaan ini? Yang pertama, candidate must post at least D3 ya. D3 di sini harus minimal, jadi lulusannya minimal D3. Kemudian di sini ada preferably English Literature or Secretary. Jadi jurusannya kalau bisa tuh relate ya. Dia tuh mungkin bisa jurusan bahasa Inggris atau sekretaris. Kemudian female maximum age 25. So di sini maksimal berusia 25 tahun dan yang dicari perempuan ya. Jadi yang laki-laki nggak bisa ngelamar ini. Kemudian good English skill ya, punya skill bahasa Inggris yang bagus, computer literate, jadi bisa menggunakan komputer dengan baik. Honest, responsible, and hardworking, jadi dia jujur, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Kemudian self-motivated and very committed, jadi dia tuh punya motivasi diri yang tinggi gitu dan punya komitmen. Attractive and communicative ya, jadi dia menarik dan bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian able to work independently as well as a team. Jadi dia tuh bisa bekerja baik secara independen, mandiri ya, dan juga bisa bekerja baik sebagai tim, juga bisa kerja secara tim. And able to do multitasking. Jadi bisa melakukan banyak pekerjaan di dalam satu waktu. Kemudian terakhir, jika kalian ingin melamar pekerjaan ini, maka kalian bisa mengirimkan CV dan juga resume kalian di kontak yang terletak di bawah sini. Nah, ini PT Niltafa Teknologi Indonesia. Ini alamatnya, kemudian ada websitenya juga. Nah, atau kalian nih di sini kan dituliskan kalau ingin mengirimkan surat lamarannya di email yang ini ya. Gitu kurang lebih. Oke, nah tadi seperti yang sudah dicontoh ya, kalau struktur dari job vacancy ini pasti ada title, the name of company or type of job vacancy. Kalau dari yang contoh tadi, yang ada di judul adalah type of job vacancy sebagai administrative staff or secretary. Kemudian job description, the purpose of announcing a job vacancy. Jadi tadi perusahaannya kan memberikan tujuan ya, apa sih, kenapa sih kok dia membuka lowongan pekerjaan, karena dia membutuhkan seorang talent tadi ya untuk creative team di Surabaya. Kemudian qualification or requirements ya, the company wants toward the job seekers. Apa sih yang perusahaan inginkan terhadap pencari pekerjaan ini? Ya, terakhir ada kontak, yaitu alamat dan juga nomor untuk info lebih lanjutnya gitu ya, atau untuk mengirimkan surat lamarannya. What do we need to be prepared? Jadi apa yang harus kita siapkan ketika kita sudah melihat job vacancy? Tentunya ada application letter ya, surat lamaran. Kemudian dilampirkan juga curriculum vitae, daftar riwayat hidup yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian appendix. Appendix di sini bisa berisi ijazah, surat referensi, atau sertifikat dan lain-lain. Oke, terakhir ada phrase. Di sini adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang sering muncul dalam job vacancy. Yang pertama tentunya ada job vacancy, lowongan kerja. We are hiring, kami sedang merekrut. Join us, gabung dengan kami. Needed,
dibutuhkan. Oke, sorry, ini typo ya. Harusnya dibutuhkan. Recruitment, dan juga welcome abroad, selamat bergabung. Gitu. Oke, terakhir ada kind of jobs, jadi beberapa jenis pekerjaan. Nah, kalian ini kan jurusannya OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, pekerjaan apa sih yang kira-kira bisa jadi peluang buat kalian gitu kan? Yang pertama ada administrative staff, resepsionis, sekretaris, atau asisten sekretaris di berbagai pemerintahan atau institusi atau organisasi gitu ya kan. Terus ini personal staff, event organizer, personal assistant, atau bisa civil servant. Civil servant itu PNS ya, yang bisa di berbagai bidang, atau employee, pekerja kantor gitu ya. Oke, sekarang saatnya latihan. Kalau di pertemuan pertama kalian udah belajar kan struktur dari surat lamaran, kemudian pertemuan kedua cara membuat CV, kalian juga udah membuat CV-nya. Kemudian pertemuan ketiga tentang passive voice, kalian juga udah belajar latihan. Sekarang pertemuan keempat, kalian harus belajar latihan membuat surat lamaran kerja berdasarkan CV dan juga iklan lowongan pekerjaan. Aduh maaf ya, agak berisik. Ini kalian bisa menggunakan job vacancy yang saya kirimkan di Google Classroom, atau kalau kalian mau, kalian juga bisa menemukan job vacancy sendiri di internet. Misalnya kalian, Miss aku pengen buat job vacancy-nya nyari sendiri, oke boleh ya, jadi terserah, yang penting kalian mencoba membuat surat lamaran. Oh, terakhir ditutup oleh quotes dari Colin Powell. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Jadi sebuah mimpi tidak akan menjadi kenyataan melalui magic, tapi dia butuh keringat, tekad, dan juga kerja keras. Wah, bijak sekali ya. Okay, I think that's enough for today's meeting ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham, silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Okay, I think that's all from me. Thanks for your nice attention and see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.